api membakar salah satu ruangan yang berisi tempat penyimpanan cat di kawasan pergudangan Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Merah, pabrik thinner. Masih banyak ledakan. Gitu. 40 personil dengan 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berjibaku berupaya memadamkan kobaran api. Kebakaran ini diduga terjadi dari salah satu mesin yang menimbulkan percikan api, kemudian membakar bahan kimia pembuatan cat. Tadi yang terbakar itu berawal dari sistem percampuran cat itu sendiri. Jadi dari mekaniknya, dari mesinnya yang mengaduk ada kendala sehingga menimbulkan api. Karyawan berhasil dievakuasi keluar pabrik hingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Pasca proses pemakaman jenazah Widi Nur Cahyono tewas diduga dianiaya polisi, puluhan warga desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mendatangi Mapolsek Beji. Mereka menuntut polisi yang menganiaya korban sebaiknya dipecat dari Polri karena diduga salah tangkap dan dipukuli. Sejumlah warga desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggeruduk Mapolsek Beji. Kedatangan mereka meminta klarifikasi soal kematian Widi Nur Cahyo, warga desa setempat yang diduga tewas akibat dianiaya 2 anggota polisi Polsek Beji. Korban diduga ditangkap dan dianiaya oleh kedua pelaku. Warga pun meminta kasus ini diusut tuntas secara transparan. Atas peristiwa ini, polisi pun telah mengamankan 1 terduga pelaku penganiayaan. Terduga pelaku pun dihadapkan kepada warga dan meminta maaf atas peristiwa yang terjadi. Terduga pelaku juga berjanji akan mempertanggungjawabkan tindakannya. Ini kami dalam pemeriksaan oleh Polda Jatim. Kami mohon bapak-bapak sekalian menghormati proses hukum ini yang sudah berjalan. Kasus ini bermula saat korban yang tengah bekerja di depan komputer ditangkap 2 anggota Polsek Beji. Korban dituduh bermain judi online di ruang kerjanya di jasa pembayaran tagihan PLN dan PDAM. Usai ditangkap, korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap pelaku mutilasi jenazah dalam karung yang ditemukan di Tanah Lapang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Dugaan sementara motif dilatar belakangi asmara sejenis. Polisi pun menggelar olah TKP di rumah pelaku. Pelaku mutilasi jasad pria dalam karung tiba di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya Rabu pagi. Pelaku ditangkap penyidik Subdit Resmo Polda Metro Jaya dalam pelariannya di Panembangan, Pandeglang, Banten. Pelaku diperiksa intensif polisi untuk mengetahui motif serta mencari bagian tubuh korban yang masih hilang. Dugaan sementara pembunuhan karena asmara sesama jenis. Korban merupakan orang hilang yang telah dilaporkan ke Polres Depok sejak 24 Juli. Inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan penyuka sesama jenis. Usai pelaku mutilasi ditangkap, tim Puslap 4 dan Resmo Polda Metro Jaya melakukan olah TKP di rumah kontrakan pelaku di Cipayung Jaya, Depok. Di rumah kontrakan inilah pelaku membunuh dan memutilasi korban. Pelaku dan korban mulai mengontrak rumah ini sejak Februari. Pelaku dan korban sering terlihat berdua dan sempat hendak membuka usaha bersama, namun baik pelaku dan korban dikenal tertutup dengan warga. Tinggal berdua. Mereka mengaku hubungannya apa, Pak? Berteman, mau usaha bareng. Itu tadi saya bilang. Waktu yang pertama kali saya ketemu, dia baru pindahan. Dia bilang, lupa saya ya, mohon maaf saya lupa. Itu mau buka usaha ketoprak atau martabak gitu. Karena kan bukan di kerjaan namanya.
Kasus mutilasi jasad pria dalam karung bermula saat warga menemukan karung yang awalnya diduga berisi sampah di tanah lapang di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Namun warga terkejut saat karung hendak dibakar ternyata berisi potongan tubuh manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, geger mayat pria termutilasi ditemukan dalam karung di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sadis, kondisi jasad hanya separuh badan dengan tangan terikat. Sesosok jasad pria ditemukan di tengah tanah lapang di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Tim Inafis Polres Metro Depok langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Hasilnya, polisi menemukan kondisi jasad korban dengan tangan terikat dan kedua kaki sudah hilang. Al-Badru, saksi mata, mengatakan karung beras sudah dilihat warga sejak tanggal 24 Juli lalu. Karena menimbulkan bau, oleh warga kemudian dibakar. Dari kemarin sih pertama ada karung situ dari tanggal 24. Dari tanggal 24 ada karung gitu dikirim sampah, makanya sama warga sini diemin aja. Setelah tadi sama anak Hepatu tuh mau nganter angkering, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Karungnya meleleh terus baru kelihatan badannya gitu. Satreskrim Polres Metro Depok tengah memfokuskan identifikasi jasad korban guna penyelidikan lebih lanjut. Sebagian tubuh dari korban itu tidak ditemukan di TKP, namun kami masih melakukan penyelidikan. Ada luka luar Bang, seperti leher, lukanya di luar. Itu nanti akan dapat kami jawab setelah proses otopsi yang kami lakukan bersama tim dokter forensik di rumah sakit. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab pasti tewasnya korban. Pihak kepolisian mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor. Dari Depok, Jawa Barat, Yogi Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik lapangan padel yang memicu kemarahan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dinyatakan bersalah melanggar peraturan daerah atas penebangan 10 pohon. Pemilik lapangan padel harus menanam 1.000 pohon pengganti dan denda 100 juta untuk 10 pohon yang ditebang. Gue segel nih tempatnya. Jangan ketawa lo. Gue serius. Gue segel di tempat. Begitu terbukti di tempat, bayar orang potong pohon sini. Gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Ayo ketawa. Pemilik lapangan padel 6ix9 di kawasan Cihapit RE Marta Dinata, Kota Bandung, dinyatakan bersalah karena telah melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2026 atas penebangan 10 pohon. Untuk itu, pemilik lapangan padel harus mengganti 1.000 pohon pengganti dan denda 100 juta rupiah untuk setiap pohon yang ditebang. Pemkot Bandung akan segera memanggil pemilik lapangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Intinya, dua-duanya adalah melanggar Perda 3 tahun 2026 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Pelindungan Masyarakat. Ini bisa dijerat dengan pasal 17. Jelas, karena diameternya lebih dari 10 cm, jelas sanksinya adalah 1 pohon itu yang ditebang 100 pohon pengganti ditambah denda paksa 10 juta. Sementara itu, pengelola lapangan padel 6ix9 mengaku tidak mengetahui persoalan penebangan pohon yang kini tengah diselidiki pemerintah. Menurutnya, kegiatan pertama yang digelar di lokasi adalah trial gratis lapangan padel pada 20 Juni lalu. Ia mengaku tidak mengetahui kapan penebangan dilakukan, namun ketika kegiatan berlangsung pada 20 Juni, kondisi di lokasi memang sudah tanpa pohon. Hingga saat ini pihaknya mengaku belum menerima surat ataupun tembusan resmi mengenai rencana pemanggilan atas kasus penebangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Malona Fingran, iNews melaporkan.